Selamat sore dokter. Selamat sore Bapak, yuk Ya, silakan permisi. duduk. Iya. Kenapa Oke. Pak? Apa yang saya bisa bantu? Ya, jadi gini dok, saya itu punya keluhan. Hmm. Di kulit saya ini muncul gatal-gatal dan merah-merah. Dan Mhm. ada bidurannya. Dengan biduan juga. Iya, Oke. itu munculnya semenjak saya pernah makan seafood dok, udang goreng tepung. Apakah setiap kali mengkonsumsi makanan yang kayak gitu selalu juga muncul gejalanya? Kalau untuk makanan udang sebelumnya nggak ada dok. Ini Mhm. baru pertama kali saya muncul waktu makan udang goreng tepung saja. Padahal Mhm. kalau makan udang yang lain, udang biasa itu nggak muncul. Oke, Iya. jadi kemungkinan dari udangnya atau kemungkinan dari tepungnya kan ya? Mm-mm. Oke, terus bagaimana? Ya, saya waktu itu dengar dari rekan saya, disarankan biar tahu kira-kira apa yang bikin gatal, saya Mhm. disuruh cek lab dok. Saya sudah Hmm. ke lab. Oh, sudah periksa Iya, ini? dan ini ada hasilnya saya bawa. Oke, boleh saya Oke, lihat Pak? permisi. Oke, Ya, saya periksa dulu ya Pak. baik. Oke, wow. Ini Bapak periksa IgG, Food Sensitivity. Betul dok. Mahal ini Pak. Iya dok, Berapa lumayan. ini biayanya? Ini biayanya kurang lebih 5 jutaan dok. Iyalah, karena Pak Bapak periksa begini secara langsung. Kan ini mahal Bapak. Iya, karena waktu itu saya tahu dari rekan saya, katanya Aha. biar tahu kira-kira alerginya apa, saya disuruh tes ini. Gitu. Kayaknya memang Bapak perlu mendapatkan penjelasan ya. Kalau orang alergi itu mau periksa yang mana? Apakah IgG seperti ini yang ya tentu saja ini mahal atau yang lebih tepat ya? Lebih tepatnya adalah pemeriksaan IgE Pak. Oke, baik kalau Oke. gitu nanti Bapak saya kasih penjelasan tentang kalau Bapak alergi itu sebenarnya yang dibutuhkan pemeriksaan IgG atau IgE ya Pak ya. Halo Sobat Imun, apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kondisi kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Seperti tadi yang ada dalam adegan video sebelumnya, masyarakat seringkali datang ke dokter sudah dengan membawa pemeriksaan untuk menunjang penyakit alergi. Ya memang benar, kalau mau memastikan apakah memang ada bahan-bahan yang bisa mencetuskan gejala alergi, maka pemeriksaan penunjangnya adalah dengan memeriksakan adanya antibodi yang berkaitan dengan bahan yang memicu alerginya. Tapi pertanyaannya, kalau saya alergi, apa yang harus diperiksa? Apakah itu IgG? Karena banyak juga yang kemudian membawa pemeriksaan IgG Food Sensitivity dengan kecurigaan bahwa memang pencetusnya adalah dari makanan. Atau sebenarnya yang lebih tepat adalah pemeriksaan kadar IgE. Nah, kita ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, Sobat Imun, pokok bahasan yang akan kita gunakan dalam video kali ini adalah yang pertama kita akan lihat gejala apa saja yang bisa Anda rasakan jika Anda memang mengidap alergi. Yang kedua, bagaimana sih patogenesis penyakit alergi? Lalu terkait dengan itu, antibodi yang berperan pada penyakit alergi itu sebenarnya yang mana? Dan karena itu, pemeriksaan penunjang yang penting untuk alergi, nanti akan kita bahas apakah perlu kita periksa IgE atau perlu kita periksa IgG dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan akhir. Sobat Imun sekalian, kita tahu berbagai macam manifestasi penyakit alergi bisa saja terjadi. Bisa mengenai rongga hidung yang memicu kita bersin-bersin, hidung melet, tersumbat, atau kadang-kadang mengenai saluran pernapasan yang lebih bawah dengan gejala sesak napas, asma, mengi, dan sebagainya. Itu tidak hanya pada orang dewasa, bisa saja terjadi pada anak-anak. Kemudian yang seringkali dikeluhkan oleh pasien yaitu alergi di kulit. Salah satunya adalah dalam bentuk yang ruam biduran ya, seperti yang nampak dalam slide. Kemudian juga ada kadang-kadang bidurannya begitu hebat dan melibatkan organ yang lebih dalam, seperti misalnya menyebabkan bengkak di bibir, bengkak di kelopak mata yang kita kenal sebagai angioedema. Lalu kita tahu juga bahwa alergi itu bisa juga menyebabkan manifestasi di saluran pencernaan sehingga terjadi kram, perut, mual, bahkan diare. Sekarang kita lihat sebenarnya apa yang membuat orang menjadi alergi. Jadi alergi itu terjadi karena berbagai macam faktor. Faktor yang pertama adalah adanya bakat genetik dari orang tua atau saudara. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah paparan bahan alergen.
Jadi tanpa paparan bahan alergen mungkin gejalanya tidak akan muncul. Lalu kalau kita lihat gejalanya muncul, sebenarnya munculnya juga melalui dua fase. Fase yang pertama adalah fase sensitisasi, di mana orang itu walaupun punya bakat, tapi sebenarnya belum sensitif. Untuk menjadi sensitif ini dari yang bakat genetik mencapai sensitisasi itu membutuhkan waktu sedemikian rupa dan lamanya bisa bervariasi. Untuk orang yang sangat berbakat itu mungkin hitungannya bulan, sehingga manifestasinya sudah muncul pada saat usia bayi beberapa bulan. Tapi ada juga yang membutuhkan waktu yang panjang, sehingga pada waktu usianya remaja atau usianya dewasa, barulah bakatnya itu muncul dan itu dikenali dengan adanya orang yang sudah sensitif. Ya. Nah, berikutnya adalah fase kedua, di mana pada saat orang yang sudah sensitif ini berinteraksi dengan alergen-alergen yang mencetuskan, maka setiap kali berinteraksi atau ketemu antara alergen dengan orang yang sudah sensitif, maka muncullah gejalanya dan itu disebut sebagai fase provokasi. Baik Sobat Imun, kita akan bahas satu-satu. Bakat genetik dari orang tua. Kita tahu kita ini mendapat warisan gen ya yang mengandung sifat-sifat kita dari kedua orang tua kita. Dan kedua orang kita juga mendapatkannya dari nenek, kakek, dari pihak ayah maupun pihak ibu. So, dari data-data yang ada, kita tahu bahwa jika orang tua dan saudara kandungnya tidak ada yang alergi, maka risiko pada anak untuk mengalami alergi itu kurang dari 5% ya. Jadi kecil sekali seperti risiko masyarakat pada umumnya ya. Tetapi apabila satu orang tuanya alergi, apakah itu ayahnya ataukah ibunya, maka risiko anaknya untuk jadi alergi itu sekitar 25-30%. Nah, bagaimana kalau kedua orang tuanya alergi? Ayahnya alergi, ibunya juga alergi. Maka risikonya jadi jauh lebih meningkat. Jadi risiko pada anaknya bisa mencapai 70-80% ya. Dan ini kita biasanya dapatkan dari wawancara dengan pasien yang datang. Sehingga kita meluangkan waktu sedikit untuk melihat latar belakang pewarisan dalam keluarganya. Lalu yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Jadi penyakit alergi itu muncul setelah ada interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa saja? Misalnya adalah jumlah saudara kandung ya. Kalau Anda itu anak tunggal ya, Anda menjadi relatif terlindungi karena orang tua cenderung protektif karena anak tunggal ya. Dan kalau misalnya tidak ada saudara kandung, maka ya Anda ada yang saling tular menularkan. Beda kalau misalnya Anda punya banyak saudara. Pada saat Anda kecil ya, banyak saudaranya misalnya satu kakak atau adiknya yang sakit, maka saudaranya akan ikut tertular ya. Dan dengan demikian itu sebenarnya semacam latihan. Latihan di mana Anda sistem imunnya dirangsang untuk berkenalan dengan kuman-kuman ya. Dan itu justru untuk dari sisi alergi justru menguntungkan karena nanti respon imunnya menjadi yang imbang. Bukan hanya yang dominan atau cenderung ke arah TH2 yang alergi, tapi juga ke arah TH1 yang mengimbanginya. Ya. Berikutnya adalah kondisi rumah tinggal. Kita lihat apakah rumahnya itu di lingkungan seperti apartemen misalnya ya. Apartemen itu modelnya sedemikian rupa. Bahkan ada beberapa apartemen tertentu yang tingkat kebersihannya sedemikian terjaga, tidak boleh memelihara hewan peliharaan dan seterusnya. Sehingga ya memang relatif lebih bersih ketimbang rumah tinggal yang tradisional yang dimana mungkin halaman belakangnya dipakai untuk ternak misalnya ya, atau tinggal di daerah lingkungan pinggiran kota yang tinggal dengan ruangan yang terbuka ya, sawah dan sebagainya. Dan ini penting ya, kontak dengan hewan peliharaan atau ternak seperti misalnya sapi, kambing, bebek dan sebagainya, itu memungkinkan kita berinteraksi dengan tanda kutip kotoran-kotoran mereka. Dan ini juga memicu semacam latihan pada sel-sel imun supaya dia imbang. Tidak hanya yang cenderung ke arah TH2, tapi juga yang ke arah TH1 yang berasosiasi dengan pertahanan terhadap infeksi. Yang kedua adalah pada saat Anda masih kecil, pernahkah dititipkan oleh ayah ibu di tempat penitipan anak? Ya, kita tahu pada saat dititipkan di tempat penitipan anak, kan banyak anak-anak di situ. Ada yang sakit juga dan itu juga saling menularkan penyakitnya yang umumnya penyakit virus pada mereka yang sempat dititipkan pada tempat penitipan itu. Ya. Berikutnya masih lagi sehubungan dengan paparan terhadap bahan-bahan yang infeksius adalah
kebiasaan hidup yang terlalu bersih. Semakin kita bersihan, semakin kita dilindungi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kotor dan seterusnya, maka kita tidak akan pernah ketemu dengan kuman. Padahal kuman itu diperlukan untuk melatih sistem imun kita gitu ya, supaya imbang tadi. Dan berikutnya lagi yang terkait ini adalah kebiasaan memakai antibiotika secara tidak bijak. Artinya sedikit-sedikit panas, langsung antibiotika tanpa memperhatikan apakah sebenarnya itu infeksi virus atau infeksi bakteri. Ingat, yang membutuhkan antibiotika hanyalah kalau memang ada bukti-bukti yang objektif bahwa itu infeksi oleh bakteri. Sementara virus tentu saja tidak membutuhkan antibiotika. Bahkan kadang-kadang tidak ada infeksi pun orang bisa demam, seperti yang terjadi pada penyakit-penyakit inflamasi misalnya. Dan kita lihat akhir-akhir ini, faktor global warming, perubahan iklim atau cuaca itu ternyata juga memberikan dampak, sehingga membuat kulit kita itu menjadi semakin kering. Dan itu semakin membuka pertahanan tubuh kita, sehingga orang-orang yang punya kecenderungan untuk menjadi alergi ini menjadi semakin rentan karena bahan-bahan alergen atau apa bisa masuk melalui kulit yang retak-retak karena kering tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh bahan pencetus alergi. Kita tahu di sini adalah bahan debu ya. Kemudian ada juga spora jamur ya, karena kalau dilihat di bawah mikroskop, di jamurnya itu akan kemudian pecah menimbulkan butir-butiran spora yang menyebar dan itu bisa menempel di kulit kita atau terhirup melalui saluran pernafasan ya. Bulu hewan kesayangan kita, anabul ya, ini istilahnya sekarang, ya kucing, ya anjing atau burung dan sebagainya, itu juga bisa menjadi alergen yang bisa merangsang alergi ya. Dan kita lihat yang lain-lainnya adalah tungau debu rumah. Jadi ini adalah bagian dari debu, tetapi bukan debunya yang membuat seseorang alergi, tapi tungaunya. Tungau ini memakan serpihan-serpihan kulit kita yang terkelupas pada setiap saat ya. Dan dia sebenarnya kalau cuma sekedar memakan serpihan kulit yang berceceran di tempat kita tidur, di tempat kita duduk dan sebagainya, sebenarnya nggak masalah. Tetapi dia juga buang kotoran di situ. Nah, kotorannya inilah yang kemudian bersifat alergenik, merangsang reaksi alergi. Kita tahu juga penyakit alergi bisa dipicu oleh makanan ya, misalnya susu, kemudian telur atau seafood. Tadi sudah disebutkan bahwa pasien kita tadi mencurigai bahwa dia pencetusnya adalah seafood. Itu adalah yang paling sering yang dijadikan kambing hitam di masyarakat. Nah, mari kita lihat bagaimana sebenarnya proses timbulnya gejala alergi. Jadi kita tadi sudah sebutkan bahwa ada dua fase. Fase yang pertama adalah fase sensitisasi, di mana jumpa pertama dengan alergen, ya, alergennya harus menembus barrier kulit dulu, dan setelah menembus maka dia akan ditangkap oleh sel-sel imun yang ada di bawah kulit itu, dan dia bertindak sebagai sel penyaji antigen ya. Nah, sel penyaji antigen setelah menangkap alergennya diubah menjadi beberapa peptida untuk dipresentasikan pada limfosit T. Limfosit T ini kita sebut sebagai limfosit T helper karena dia bisa membantu sel B pada saat dia berinteraksi dengan sel B, dia bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma, dan sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Nah, pada orang yang alergi atau punya bakat alergi, antibodi yang dibentuk ini tidak seharusnya pada saat orang itu respon imunnya normal, maka yang terbentuk harusnya adalah IgG. Tapi pada orang yang alergi yang terbentuk adalah IgE. Jadi adalah bentuk penyimpangan pada respon imun orang yang alergi ya. Nah, IgE yang terbentuk tadi semakin lama semakin banyak, semakin terpapar ya, dan IgE itu tidak tinggal diam. Dia akan berikatan dengan reseptor ya, kita sebut sebagai Fc epsilon reseptor yang ada di permukaan sel mas. Sel mas inilah yang seringkali digunakan atau disebut sebagai biang keroknya penyakit alergi. Kenapa demikian? Karena apabila ada perjumpaan berikutnya pada orang yang sudah sensitif, jadi dia akan masuk pada fase kedua, yaitu fase provokasi. Nah, pada jumpa berikutnya ini, alergen yang sama tadi bisa langsung berikatan dengan molekul antibodi IgE pada permukaan sel mas, dan ini akan memicu sel masnya akan pecah, berdegranulasi, mengeluarkan berbagai macam mediator seperti misalnya histamin, leukotrien, TAF, prostaglandin, dan seterusnya, dan itulah yang kemudian menimbulkan gejala alergi. Di kulit tadi bisa saja biduren, ya, bisa timbul ruam-ruam kemerahan, kemudian bisa menyebabkan di paru-paru saluran pernapasannya menyempit, orang jadi sesak napas,
atau tadi bengkak di wajah misalnya ya, seperti bibir atau kelopak mata, bahkan bisa saja pada kondisi yang parah menyebabkan tensinya turun atau shock. Nah, kondisi ini yang kita sebut sebagai anafilaksis kalau terjadinya secara bersama-sama, dan ini adalah salah satu bentuk kondisi gawat darurat di bidang alergi ya. Jadi kita harus waspada dan harus bertindak cepat ya. Jadi kita lihat tadi bahwa sebenarnya yang paling berperan pada alergi adalah antibodi yang disebut sebagai imunoglobulin E, disingkat IgE. Pada ujung dari IgE itu ada bagian yang kita sebut sebagai antigen binding site. Nah, nanti paparan-paparan alergen tadi akan menyebabkan komponen dari alergennya berikatan dengan molekul imunoglobulin E ini pada daerah itu. Sehingga nampak pada gambar yang di sebelahnya, ini jadi kalau ada antigen atau alergen, dia akan berikatan di daerah antigen binding site-nya, dan kemudian ikatan ini akan memicu reaksi yang tadi memicu pecahnya sel mas tadi ya. Dengan demikian kita tahu kalau sejawat sekalian, para sobat imun ingin memeriksakan pemeriksaan penunjang untuk menentukan penyebab alerginya apa, maka yang dipilih adalah pemeriksaan IgE spesifik. Misalnya melalui pemeriksaan panel IgE atopi yang sudah direkomendasikan oleh Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia untuk hanya memeriksa beberapa jenis antigen yang relevan untuk Indonesia, sehingga disebut sebagai paket atopi Indonesia. Caranya adalah tanpa harus ada persiapan, tidak perlu puasa, tidak perlu menghentikan obat-obatan, maka bisa langsung darah diambil dari vena ya, dan kemudian ditaruhlah di tabung reaksi dan diberikan reagen tertentu, dan kemudian dimasukkan ke dalam alat. Nah, ini alatnya adalah alat immunoblotting yang nanti akan mendeteksi secara langsung kadar IgE. Yang penting yang kita lihat nanti hasilnya, seperti apa hasilnya? Nah, inilah hasilnya. Dalam gambar ini kelihatan bahwa di bagian sebelah kiri adalah nama-nama alergen yang dipaparkan, yang diperiksa melalui mesin yang tadi. Di bagian tengah itu menunjukkan berapa titer antibodinya dalam bentuk angka-angka. Ya, tentu saja ini agak sulit bagi orang yang tidak paham kan, tetapi jangan khawatir karena berikutnya di sebelah kanannya adalah grafik yang memberikan informasi itu positifnya sampai seberapa. Semakin tinggi titer antibodi dalam tubuh seseorang, maka di dalam grafiknya dia akan makin panjang seperti ini. Nah, kalau semakin panjang artinya orang ini semakin bereaksi kalau dia terpapar dengan alergen yang termaksud ya, tersebut dalam gambarnya. Nah, dengan demikian Anda tahu bahwa sebenarnya pemeriksaan penunjang yang paling disesuaikan, paling cocok untuk alergi adalah pemeriksaan IgE. Nah, bagaimana halnya dengan pemeriksaan IgG? IgG adalah justru antibodi alami yang memang dibentuk oleh semua orang pada saat kita kontak dengan bahan-bahan asing. Ingat, tubuh kita selalu bisa berusaha membedakan ini adalah bagian dari tubuh kita sendiri, ya, self antigen, atau yang berasal dari bahan asing. Semua makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ya, atau yang kita hirup dan sebagainya, itu sebenarnya oleh tubuh juga dikenali dan dibuatkan antibodi. Nah, antibodinya itu adalah IgG. Jadi, kalau kita memeriksa IgG itu menunjukkan bahwa tubuh kita sebenarnya toleran karena kita pernah ketemu dengan bahan itu dan tubuh kita membentuk imunoglobulin G atau IgG yang menandakan bahwa tubuh kita toleran. Sebaliknya, kalau kita alergi maka antibodi yang dibentuk bukan yang IgG tapi yang IgE. Sekarang sudah jelas ya kenapa kalau kita meriksa pasien alergi yang diperiksa bukan IgG tapi adalah IgE. Karena IgG justru menunjukkan bahwa tubuh kita toleran. Sobat imun sekalian, kita sampai pada kesimpulan akhirnya ya. Jadi apa saja yang bisa dicatat? Pertama, alergi terjadi karena adanya beberapa faktor risiko yang tadi kita sudah sebut. Lalu alergi terjadi melalui dua fase, yaitu fase sensitisasi dan yang kedua adalah fase provokasi. Manifestasi alergi itu bisa mengenai semua organ tubuh yang mana saja. Bisa di kulit, bisa di hidung, bisa saluran napas, saluran pencernaan, bahkan peredaran darah dengan turunnya tensi. Nah, antibodi yang berperan pada alergi adalah imunoglobulin E atau IgE. Ya, orang yang berbakat alergi
itu ternyata memproduksi IgE-nya secara berlebihan untuk bahan-bahan dari lingkungan yang sebenarnya nggak merupakan ancaman ya. Jadi orang yang alergi dia membentuk IgE, sementara orang yang tidak alergi dia membentuk IgG dan dia tenang-tenang saja walaupun kontak dengan segala macam alergen yang sebenarnya memang tidak berbahaya, bukan merupakan ancaman. Nah, jika sobat imun itu ada yang alergi, ingin periksa penunjang, maka periksalah IgE, bukan IgG ya. Saya kira semoga dengan penjelasan ini sobat imun bisa memilih pemeriksaan yang sesuai dan tidak akhirnya membuang biaya yang percuma untuk sesuatu yang mungkin kurang tepat gunanya. Ya, oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam imun sehat.